Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya pada video kali ini, di sini Ibu masih membahas mengenai materi metabolisme, melanjutkan pertemuan yang pertama minggu kemarin ya. Sebelumnya Ibu juga akan mengulas sedikit mengenai materi minggu kemarin, yaitu tentang komponen penyusunan proses metabolisme ya, dimana terdapat dua komponen proses metabolisme. Yang pertama itu ada enzim, dan yang kedua itu ada ATP atau adenosin trifosfat, atau yang biasa kita sebut dengan energi ya. Kemudian di dalam metabolisme ini terdapat dua proses ya. Ada yang namanya proses katabolisme dan ada yang namanya proses anabolisme. Nah, tentu keduanya ini memiliki perbedaan ya. Kalau katabolisme itu suatu proses pemecahan atau penguraian dari senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme ini kebalikan dari proses katabolisme, yaitu suatu proses penyusunan atau pembentukan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Dimana tentu pada proses penyusunan atau pembentukan ini itu memerlukan yang namanya energi atau ATP. Nah, khusus pada pertemuan minggu kedua ini, kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Nanti di mana di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang anabolisme karbohidrat dan juga katabolisme karbohidrat. Nah, pada anabolisme karbohidrat ini terdapat dua contoh proses, yaitu ada proses fotosintesis dan ada proses kemosintesis. Sedangkan pada katabolisme karbohidrat ini juga ada dua, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang anabolisme karbohidrat. Apa sih anabolisme karbohidrat itu? Anabolisme karbohidrat merupakan suatu rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul senyawa kompleks dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, di mana pada anabolisme karbohidrat ini dibagi menjadi dua, yaitu proses fotosintesis dan proses kemosintesis. Jadi anabolisme karbohidrat itu juga merupakan suatu proses penyusunan atau pembentukan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa karbohidrat yang lebih kompleks. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai fotosintesis. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fotosintesis, bagaimana rumus kimia dari proses fotosintesis itu sendiri, kemudian bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan proses pembentukan makanan berupa pengubahan zat anorganik H2O atau hidrogen dan CO2 atau karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Nah, anak-anak, jika dilihat pada gambar, ini merupakan proses dari fotosintesis, yaitu 6 CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 12 H2O atau hidrogen dengan bantuan cahaya matahari. Ini akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa
dan akan menghasilkan 6O2 atau oksigen serta akan menghasilkan 6H2O atau hidrogen. Jadi sebenarnya di dalam proses fotosintesis itu membutuhkan yang namanya karbon dioksida, hidrogen, cahaya matahari, dan juga kloroplas. Nah, kloroplas itu apa sih? Jadi kalau kloroplas itu terdapat di daun dan merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian di dalam proses fotosintesis ini juga terdapat dua proses ya. Ada yang namanya proses fotolisis atau pemecahan atau penguraian zat karena adanya cahaya matahari. Kemudian ada juga yang namanya fiksasi atau pembentukan zat. Nah, di dalam proses fotosintesis ini terjadi di kloroplas ya tadi ya. Kloroplas di bagian daun dan berlangsung melalui dua tahap reaksi. Jadi di fotosintesis ini terjadinya di kloroplas pada bagian daun, kemudian terjadi dua tahap reaksi. Ada yang namanya tahap reaksi terang, yaitu di mana pada tahapan reaksi terang ini memerlukan yang namanya bantuan cahaya matahari. Kemudian ada yang namanya tahap reaksi gelap atau reaksi Kelvin ya. Pada reaksi Kelvin ini tidak memerlukan cahaya matahari pada proses. Nah, selanjutnya ini ada tahapan fotosintesis. Seperti tadi yang telah dijelaskan, ini ada reaksi terang, di mana pada reaksi terang ini prosesnya itu memerlukan adanya cahaya matahari dan tempat terjadinya ini di bagian grana. Ya. Sedangkan untuk reaksi gelap ini tempat terjadinya di bagian stroma. Nah, anak-anak bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan gambar tempat terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap yang ada di daun. Nah, pada bagian grana ini terlihat seperti tumbukan-tumbukan ya. Jadi grana ini merupakan beberapa kumpulan-kumpulan dari beberapa tilakoid. Nah, kalau tilakoid sendiri ini yang bentuknya seperti ini ya, gepeng ya. Yang gepeng ini satu kepingan itu namanya tilakoid. Jadi kalau beberapa kepingan tilakoid, kumpulan tilakoid ini merupakan grana. Sedangkan pada stroma ini bentuknya cairan tidak berwarna yang mengelilingi grana. Nah, jadi tadi pada reaksi terang ini terjadinya di grana ya, di sini. Kemudian untuk reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma. Nah, sekarang kita akan membahas tentang reaksi terang. Seperti yang sebelumnya telah Ibu jelaskan, bahwa reaksi terang ini terjadinya itu di bagian grana atau kumpulan tilakoid. Kemudian energi cahaya ini dapat memicu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Jadi, apa sih itu fotosistem? Fotosistem adalah unit penangkap energi cahaya matahari atau foton. Jadi di dalam reaksi terang ini ada fotosistem untuk menangkap cahaya matahari atau foton. Nah, fotosistem ini dibagi menjadi dua. Ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Keduanya tentu berbeda ya anak-anak. Jadi kalau fotosistem 1, kenapa disebut dengan fotosistem 1? Itu karena ini fotosistem 1 ini merupakan jenis klorofil ya, jenis klorofil di mana dia ini peka atau mampu menangkap panjang gelombang cahaya merah atau cahaya matahari ini sebesar 700 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 2, jenis ini merupakan jenis klorofil yang peka atau dapat menangkap energi cahaya matahari sebesar 680 nanometer. Nah, foton atau cahaya matahari yang akan mengenai fotosistem
ini akan menyebabkan tereksitasinya elektron atau dapat menyebabkan keluarnya elektron, di mana proses selanjutnya ini akan terjadi transport elektron. Nah, pada reaksi terang ini terdapat dua macam transport elektron. Yang pertama itu ada transportasi siklik dan transportasi non-siklik. Dari gambar, ini merupakan transportasi siklik dari reaksi terang. Nah, siklik ini berasal dari kata siklik atau siklus atau perputaran ya. Jadi awalnya foton atau energi cahaya matahari ini datang lalu kemudian diterima oleh fotosistem 1. Nah, yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya, bahwa fotosistem 1 ini merupakan jenis klorofil yang mana peka terhadap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, kemudian akan melepaskan elektron ya. Jadi si foton ini yang mengenai fotosistem akan menyebabkan tereksitasinya atau keluarnya elektron. Nah, dan setiap melepaskan elektron ini akan menghasilkan energi lalu akan ditangkap oleh akseptor elektron. Nah, misal nanti si dua akseptornya ini dibawa oleh akseptor elektron kembali ke fotosistem 1. Nah, nanti hasil akhir dari transportasi siklik ini adalah menghasilkan produk akhir berupa ATP atau energi. Selanjutnya ini adalah gambar dari transportasi non-siklik, di mana ini hanya terjadi pada tumbuhan tingkat tinggi ya, atau tumbuhan yang telah sempurna seperti telah memiliki bagian tubuh tumbuhan yang lengkap seperti akar, batang, daun, bunga, serta telah memiliki jaringan pengangkut ya seperti xilem, floem gitu ya. Transportasi elektron non-siklik ini terjadi melalui fotosistem 1 dan fotosistem 2 ya. Dan dimulai dari fotosistem 2, berbeda dengan yang siklik. Kalau yang siklik itu hanya terjadi melalui fotosistem 1 ya. Jadi pertama itu foton atau cahaya matahari ini mengenai fotosistem 2, kemudian akan elektron ini akan tereksitasi atau elektron akan keluar ya. Nah, elektron yang sudah keluar dari fotosistem 2 ini akan digantikan oleh elektron lainnya ya. Kemudian ketika foton atau cahaya matahari ini mengenai fotosistem 1, nah elektron yang keluar dan akan mereduksi NADP menjadi NADPH. Nah, karena pada fotosistem 1 elektronnya itu sudah keluar, maka kan terjadi kekosongan ya pada elektron pada fotosistem 1. Nah, kemudian nanti akan diisi oleh elektron dari fotosistem 2. Ya, selanjutnya ini tentang reaksi gelap ya, atau siklus Kelvin-Benson, karena ditemukan oleh Kelvin dan Benson. Jadi pada reaksi gelap ini tempat terjadinya di stroma ya, dan dimana pada reaksi gelap ini memerlukan yang namanya ATP, energi, NADPH, dan karbon dioksida ya, atau CO2. Di mana ATP dan NADPH ini dihasilkan dari reaksi terang. Ini merupakan gambar dari proses reaksi gelap ya, di mana awalnya ini karbon dioksida atau CO2 dari udara ini akan difiksasi atau diikat oleh RUBP ya, atau ribulosa bifosfat ya, kemudian akan membentuk yang namanya asam fosfogliserat atau PGA. Lalu PGA ini selanjutnya direduksi oleh NADPH dengan bantuan energi atau ATP yang nantinya akan membentuk 12 molekul 3 fosfogliseraldehid ya. Nah, selanjutnya 2 molekul dari 3 fosfogliseraldehid ini akan keluar dari siklus dan akan diubah menjadi gula, serta 10 molekul lagi yang masih berada dalam siklus
ini nantinya akan membentuk kembali RUBP dengan bantuan energi. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kemosintesis. Kemosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil dari reaksi kimia. Biasanya kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri yang sifatnya kemo atau trof ya, atau dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri. Ini seperti contohnya itu pada pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur dan pembentukan nitrat ya oleh bakteri nitrat atau bakteri nitrit seperti Nitrosococcus, Nitrobacter, Nitrosomonas. Selanjutnya sekarang kita akan membahas terkait katabolisme karbohidrat. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu katabolisme karbohidrat. Jadi katabolisme karbohidrat ini adalah proses pembongkaran atau pemecahan karbohidrat melalui respirasi seluler. Ya, jadi dari katabolisme ini kan suatu proses pemecahan ya atau penguraian atau sama aja pembongkaran ya. Jadi kalau katabolisme karbohidrat ini merupakan proses pembongkaran karbohidrat. Nah, di dalam proses katabolisme karbohidrat ini dapat juga melalui respirasi seluler. Nah, apa sih respirasi seluler itu? Respirasi seluler adalah serangkaian reaksi di mana akan menghasilkan ATP atau energi dan menggunakan oksigen sebagai akhir aseptor elektronnya ya. Kemudian di dalam katabolisme karbohidrat ini dibagi menjadi dua ya, sama halnya seperti anabolisme karbohidrat. Tapi pada katabolisme karbohidrat ini terdapat respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kemudian apa itu respirasi aerob? Jadi respirasi aerob ini adalah respirasi yang mana membutuhkan oksigen bebas atau O2 dari udara untuk menghasilkan energi. Kemudian di dalam prosesnya ini respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahapan ya. Jadi ada 4 tahapan pada respirasi aerob. Yang pertama ada tahap glikolisis, yang kedua ada tahap siklus Krebs, yang ketiga tahap transport elektron, dan yang keempat ada tahap dekarboksilasi oksidatif. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk menghasilkan energi. Nah, nanti pada respirasi anaerob ini ada 2 macam. Ada tentang fermentasi alkohol dan ada tentang fermentasi asam laktat. Oke, selanjutnya ini ada tentang respirasi aerob, di mana ini diawali dari proses glikolisis, kemudian berlanjut proses dekarboksilasi oksidatif, lalu siklus Krebs, dan yang terakhir ini proses transport elektron, yang mana nanti hasil akhirnya ini akan mendapatkan ATP atau energi sejumlah 34. Pada fermentasi alkohol ini hasil akhirnya atau produk akhirnya berupa 2 ATP. Ya, kemudian contohnya itu pada fermentasi alkohol tape ketan. Kemudian fermentasi asam laktat ini nantinya akan menghasilkan produk akhir berupa asam laktat. Makanya namanya fermentasi asam laktat ya. Ini contohnya itu pada pembuatan yogurt atau pada pembuatan keju.